Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Yuliana Saputria dari SDN Pulau Gebang 03. Saya CGP Angkatan 8 Provinsi DKI Jakarta. Video ini bertujuan untuk 1. CGP mempraktikkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakasa perubahannya. 2. CGP menyusun baktia menurut kalimat prakasa perubahan diri yang telah dibuat untuk dijalankan. Apa sih itu inquiry apresiatif? Yaitu sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi melalui pengajuan pertanyaan yang tersusun dalam tahapan baktia dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip psikologi positif dan prinsip pendidikan positif yang berfokus pada kekuatan, potensi, dan nilai-nilai positif yang dimiliki tiap individu atau kelompok. Berikut adalah tahapannya. B, yaitu buat pertanyaan awal. Berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan peserta didik dan lingkungan sekolah yang beriman dan berakhlak mulia, kreatif, mandiri, kolaboratif, dan berprestasi dalam menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila. Dengan pernyataan prakarsa perubahan, mewujudkan pojok baca dan kreativitas siswa yang menarik dan berkelanjutan di kelas. Berikut tahapan bakja yang saya buat untuk mewujudkan pojok baca dan kreativitas siswa yang menarik dan berkelanjutan di kelas. Pada tahap buat pertanyaan atau tahap B, pertanyaannya adalah mengapa kita perlu mewujudkan pojok baca dan kreativitas yang menarik dan berkelanjutan di kelas. Yang kedua yaitu bagaimana mewujudkan pojok baca dan kreativitas yang menarik dan berkelanjutan di kelas. Daftar tindakan atau penyelidikannya yaitu 1. Membuka dialog dengan murid, rekan guru, dan kepala sekolah tentang program pojok baca dan kreativitas di kelas. Kemudian membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan literasi dan kreativitas peserta didik di kelas. Tahap yang kedua yaitu A. Ambil pelajaran. Di sini pertanyaan yang diajukan yaitu apa pengalaman yang menyenangkan dan berhasil yang perlu dialami guru yang membuat pojok baca dan kreativitas. Kemudian yang kedua, apa saja karya siswa yang bisa ditampilkan di pojok baca dan kreativitas selama ini. Yang ketiga, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menerapkan pojok baca dan kreativitas peserta didik. Kemudian yang keempat, bagaimana mewujudkan karya-karya yang bisa ditampilkan di pojok baca dan kreativitas selama ini. Daftar tindakan yang dilakukan yaitu mendiskusikan dengan peserta didik mengenai buku-buku dan karya-karya yang disukai, mencari contoh nyata pojok baca dan kreativitas dari sekolah-sekolah yang sudah menerapkan, melakukan survei atau wawancara, pengalaman, pendapat guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua.
Di tahap ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaan yang diajukan yaitu apa saja kegiatan yang dapat dilakukan di pojok baca dan kreativitas ini? Kemudian bagaimana perasaan saya dengan adanya pojok baca dan kreativitas yang menarik di kelas? Selanjutnya, apa yang penting dilakukan agar pojok baca dan kreativitas tetap menarik, terawat, dan berkelanjutan? Daftar tindakan atau penyidikan yang dilakukan yaitu menanyakan pendapat setiap anggota kelas tentang harapan mereka terhadap pojok baca dan kreativitas, membuat desain suasana pojok baca dan kreativitas yang menarik dan berkelanjutan bersama murid. Tahap yang keempat yaitu jabarkan rencana. Di tahap ini pertanyaannya adalah apa langkah-langkah untuk menyiapkan pojok baca dan kreativitas yang diimpikan, berapa lama target untuk menyiapkan pojok baca dan kreativitas, kemudian bagaimana pengaturan ruang agar pojok baca dan kreativitas tetap menarik, terawat, dan berkelanjutan. Apa hal pertama yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pojok baca dan kreativitas yang menarik? Daftar tindakan atau penyelidikan yang dilakukan yaitu membuat capaian yang realistis untuk setiap bulannya, menyusun aturan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan agar pojok baca dan kreativitas tetap menarik, terawat, dan berkelanjutan. Di tahap terakhir yaitu atur eksekusi, di mana pertanyaannya adalah siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana pojok baca dan kreativitas siswa, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa saja yang mengisi peran tersebut, kemudian siapa yang bertanggung jawab memonitor agar pojok baca dan kreativitas tetap terawat, menarik, dan berkelanjutan. Daftar tindakan atau penyelidikan yang dilakukan yaitu menyusun siapa saja tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota dan menentukan tanggal tugas untuk penyelesaiannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.